9 Habaib Alwi menguasai PBNU agar menambah barokah katanya. Benarkah 9 Habaib Alwi yang menjadi pengurus PBNU akan menambah barokah di NU? Coba warga NU menjawab. Benarkah 9 Habaib Alwi yang dimasukkan di dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode tahun 2022 hingga 2027 akan menambah keberkahan, menambah barokah di NU? Ini apakah benar? Benar atau tidak? Kira-kira para Habaib Alwi yang dimasukkan di dalam PBNU itu akan menambah barokah ataukah akan menambah serakah, menambah kesengsaraan bagi warga NU? Silakan warga NU menjawab. Benarkah bahwa para Habaib Alwi yang dimasukkan di dalam kepengurusan PBNU akan menambah barokah ataukah menambah derita? Silakan dijawab. Nah, ini menurut sebagian pengurus PBNU bahwa para Habaib Alwi yang dimasukkan di dalam kepengurusan PBNU itu diharapkan mampu menambah keberkahan, menambah barokah. Nah, sekarang warga Nahdien kan sudah cerdas-cerdas. Apakah benar 9 orang dari Habaib Alwi itu yang dimasukkan di dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menambah barokah ataukah menambah sengsara penderita? Karena tidak semua jalan pikiran orang itu sama. Jalan pikiran warga NU akan berbeda-beda. Oleh sebab itu silahkan jawab, benarkah menambah barokah? Nah, siapakah 9 Habaib Alwi yang dimasukkan di dalam kepengurusan PBNU periode tahun 2022 hingga 2027? Simak di layar video Anda masing-masing. Habaib Alwi di PBNU. PBNU adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar itu artinya adalah pengurus yang menjadi pusat dari seluruh pengurus di seluruh dunia ini. Karena NU itu bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada hampir di seluruh luar negeri. Jadi NU yang ada di luar negeri yaitu diurus dengan PCI. PCI adalah pengurus cabang istimewa. Jadi kalau pengurus besar, namanya besar, ini adalah pusat dari seluruh pengurus NU sedunia. Nah, para Habaib Alwi di PBNU tahun 2022 hingga 2027 ini ada 9 orang yang tercatat. 9 orang yang tercatat itu maksudnya adalah tercatat sebagai Habaib Alwi, jelas-jelas. Adapun Kiai Haji Fahru Razi apakah benar-benar termasuk Habaib Alwi atau tidak, ini tidak dimasukkan nih kalau Kiai Haji Fahru Razi. Jadi yang dinyatakan 9 ini benar-benar adalah Habaib Alwi dengan menggunakan gelar Habib begitu. Adapun Kiai Haji Fahru Razi itu kan gelarnya sebagai wakil ketua itu KH, Kiai Haji Fahru Razi. Nah, sekarang kita simak di Mustasar. Di Mustasar ini ada 5 Habib. Ada 3 Habib. Ada 3 Habib yang masuk di dalam Mustasar PBNU. Yang pertama adalah Habib Lutfi bin Yahya. Sudah tahu banyak orang yang sudah tahu Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Ini beliau masuk di dalam jajaran Mustasar nomor 1 selain beliau menjadi Kerois Jatman. Tetapi di dalam kepengurusan Jatman kemarin sudah ada perubahan. Tetapi kalau di dalam kepengurusan PBNU sendiri, ya Mustasar masih sama, yaitu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan sampai saat ini. Kemudian yang kedua ada Habib Abdurrahman As-Sekaf dari Makassar. Habib Abdurrahman As-Sekaf ini Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga ada Habib Zain bin Umar bin Smith, ini di Jakarta. Jadi Mustasar PBNU ada 3 Habib. Kemudian dari Katib ada 1 Habib, yaitu Habib Lutfi bin Ahmad Al-Atos yang bertempat tinggal di Jakarta. Kemudian A'wan ini pembantu yang nomor 1. Nomor 1 itu adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sekaf Surakarta atau Solo. Ya, semua orang juga sudah tahu nih ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sekaf
Surakarta atau Solo. Ini awan nomor 1 nih. Ya, kalau diurutkan berarti dari 9 Habib itu beliau nomor 5. Nomor 5 Habib yang ada di PBNU. Kemudian yang nomor 6 dari Awan ada Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi. Beliau dari Pasuruan Jawa Timur. Nah, kalau Surakarta itu Solo itu Jawa Tengah. Nah, kalau Pasuruan ini Jawa Timur. Kemudian yang ketujuh Habib Mohsin Al-Idrus dari Palu, Sulteng, Sulawesi Tengah. Ini Habib Mohsin Al-Idrus. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 ada Wakil Ketua Umum. Nah, Wakil Ketua Umum ini kan ya Wakil Ketua Umum memiliki power karena Wakil Ketua Umum yaitu Habib Muhammad Hilal Al-Aidid Yogyakarta. Habib Muhammad Hilal Al-Aidid Yogyakarta ini Wakil Ketua Umum. Kemudian ada Wakil Sekretaris Jenderal. Wakil Sekretaris Jenderal ini jabatan-jabatan yang memiliki posisi yang lumayan, artinya memiliki kebijakan, yaitu Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal. Wakil Sekretaris Jenderal nomor 9 adalah Habib Abdul Qadir bin Aqil Jakarta. Nah, 9 Habib ini yang sangat berpengaruh di PBNU. Ya, nyatanya PBNU nggak berani ngapa-ngapain ya masalah nasab Habib Alwi ini, sehingga jangan heran kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani harus disingkirkan, karena 9 Habib ini benar-benar mampu menguasai PBNU. Bahkan ada slogan ya pengajian, logo-logo pengajian atau pamflet-pamflet atau meme-meme pengajian itu, mohon maaf, para habaib itu gambarnya besar. Sedangkan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU seperti Roy Surya, Ketua Umum, itu dijajarkan kecil-kecil. Jadi fotonya kecil-kecil PBNU, sedangkan Habib fotonya besar di belakang. Ini menggambarkan bahwa PBNU itu memang sudah dikuasai oleh para habaib. Oleh sebab itulah, mari jawab, apakah benar dari 9 Habaib Alwi ini yang dimasukkan di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, khususnya di PBNU, ini baru PBNU pengurus intinya loh ya, belum lembaga dan panom. Belum lembaga dan panom di PBNU, belum yang ada di wilayah, belum ada yang di PC. Ini banyak sekali. Sedangkan banyak sekali ya kader-kader NU yang mumpuni, yang betul-betul memberikan barokah, karena perjuangannya sudah teruji, tetapi ya harus disingkirkan dari kepengurusan PBNU. Oleh sebab itu silahkan dijawab pertanyaan kami yang ada di depan tadi. Semoga manfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.